Puji dan syukur karena kita haturkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelimpahan nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Insyaallah kita lanjutkan dengan kajian. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam Muhammad semoga diaturkan kepada junjungan Nabi Habibana wa nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'innya. Mudah-mudahan atas sebab beliau mendapatkan syafaat yang mulia di akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita melanjutkan kajian kita, marilah kita buka acara kajian pada pagi hari ini membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Wa'ala nabiyya wa likulliyatis salihah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk kajian kita yaitu melanjutkan kajian kita menjadi syarah dari kajian fikih Panglima, lanjutan yang sebelumnya yang disampaikan oleh guru kita bersama Mukarram Ustaz Dr. Kiai Haji Muhyiddin S.H. pada beliau untuk dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Walladzi ya'lamu ma yaliju fil ardi وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الحكيم الخبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Amma ba'du, faya ibadallah, faya hadirun jamaah Masjid Syuhada yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita bisa ta'lim. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita Allah memberikan keberkahan kehidupan dunia dan akhirat kita. Juga dengan hadirnya kita dicabutkan dosa-dosa kita napas demi napas, termasuk juga catatan amal baik yang disampaikan juga berkat kita hadir di tempat di majlis ini pada orang-orang tua kita dan orang-orang yang kita sayangi yang telah berjasa juga kepada kita sekalian. Sama-sama kita hormati Ketua DKM beserta seluruh jajarannya, khusus juga Pak Heri yang begitu aktif memberikan tanzir kepada kita sekalian, karena di antara jasa kita hadir, di antaranya jasa beliau. Maka Allah itu begitu murah kepada kita, begitu baik kepada kita. Orang yang mengundang, mengumumkan itu manakala jamaah datang dia dapat pahala tanpa mengurangi pahala orang yang hadir. Sama begitu juga Pak Heri sama. Jadi pahala semua datang. Jadi kalau kita ngajak orang untuk mengaji, itu pahala orang yang datang
juga kita sama dicatat kebaikan mereka dan pahala mereka tanpa mengurangi pahala orang yang hadir. Begitu sayangnya Allah kepada kita sekalian. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan masih bab iman di agak terakhir. Wa'lam Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa adaman naf'a bi barakati ulumihi wa bikum fi daraini amin. Wa'lam annal imana billahi, ini yang bulan lalu sudah nih. Annal imana billahi, sesungguhnya iman kepada Allah itu adalah i'tiqadun annahu wahidun. Itu sudah. Kita lanjutkan. Wabil malaikati, dan kita yakin malaikat-malaikat Allah itu i'tiqadun annahum makrumun, meyakinkan diri bahwa seluruh malaikat itu makrumun, itu mereka itu dimuliakan Allah. Iman para malaikat itu la yazidu wa la yanqusu, dia ajeg, tidak nambah tidak kurang. Maka manakala malaikat diperintahkan untuk menyiksa, memberikan balasan atas amal baik, atas amal buruk manusia, itu aja, tidak ada kompromi, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dilebih-lebihkan, seperti itu. Tidak ada disogok-sogok, tidak ada. Walaupun tidak ada pengawas, dia sendiri, ya pengawasnya Allah itu, gak ada yang bisa kompromi lagi. La ya'sunallah, dia tidak berbuat maksiat kepada Allah, ma amarahum, atas apa yang diperintahkan Allah, wa yaf'aluna ma yu'maruna, dan dia melaksanakan apa yang diperintahkan. Shadiquna fima akhbaru bihi, mereka memberikan kabar yang benar. Jadi kalau Al-Quran turun melalui malaikat Jibril itu benar, bukan dibuat-buat. Beberapa tahun lalu ada seorang cendekia yang menulis di salah satu surat kabar yang mengatakan bahwa Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad, kata dia dalam analisanya, manusia, sedangkan manusia mahallul khata' wan nisyan. Ini uraian dia dalam tulisannya. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Maka bisa saja Al-Quran itu tidak sesuai dengan zamannya. Gitu. Na'udzubillah min dzalik. Kalau punya pendapat itu di dalam bab riddah, nanti kita ketemu kalau kita ada umur. Di dalam bab riddah itu irtadda anil Islam, murtad. Kita punya pendapat gitu itu. Ini kitab Aqaid. Kayaknya kita ngaji kitab-kitab yang akidah. Tidak bisa. Ya.
sesuai dengan Al-Quran itu tidak. Wal kitabah, dan kita meyakinkan kitab-kitab Allah. I'tiqadun annahu i'tiqadun annaha kalamullah al-azali, bahwa Al-Quran itu kalamullah yang azali. Al-munazzahu anil harfi was sauti, nih, yang bersih dari kalimat, dari huruf yang sebelumnya. Jadi bahasa Al-Quran itu bukan bahasa-bahasa yang pasaran di Arab dipakai, bukan. Jadi bahasanya tertentu. Contoh misalkan, ketika Allah bertanya kepada kita sekalian, waktu kita masih di dalam perut ibu kita, 4 bulan, berupa cairan sperma yang nempel, 4 bulan, maaf sekali lagi, 40 hari berupa cairan yang nempel, 40 hari berupa gumpalan darah, 40 hari gumpalan darah yang terbungkus di dalamnya tulang. Berarti 40 hari kali 3 berapa bulan? 4 bulan ya, 120 hari. Makanya kalau di Jawa itu usia kandungan 4 bulan banyak yang selamatan itu kan. Itu tuntunannya. Karena di usia 4 bulan itu ditiupkan ruhnya. Wa nafakha fihi min ruhi, jadi ditiupkan ini. Kata Allah, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruhku, kalimatnya. Allah kalau menggunakan powernya, dia menggunakan domir anak. Tapi kalau Allah menggunakan kalimat itu dengan pemberitahuan yang di dalamnya ada unsur-unsur yang lainnya selain powernya Allah, dia menggunakan nahnu. Coba contoh, nahnu nazzalna dzikra, gitu kan? Nahnu nazzalna dzikra, aku yang menurunkan Al-Quran. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat wa inna lahu lahafizun, dan kami juga yang menjaganya. Coba perhatikan, penjagaan itu di dunia ada ikhtiar manusianya, maka kalimat itu tidak digunakan, kalimat anak. Atau yang kedua, ketika Allah meniupkan ruhnya, Allah menggunakan kalimat tunggal, wa nafakhtu fihi mir ruhi, bukan mir ruhana, bukan, dia menggunakan domir tunggal. Dan pertanyaannya pun beda. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan engkau? Kan gitu pertanyaan dalam Al-Quran. Dijawab pun bukan dengan kalimat
Naam, tetapi kalimatnya bala syahidna. Perhatikan kalimat Al-Quran. Luhur sekali kalimat demi kalimat. Bala syahidna. Kalau kalimat bala itu atas pertanyaan, bukankah aku Tuhan engkau? Ya. Tidak demikian ya Allah, engkau Tuhan kami. Itu jawabnya. Bukankah ini handphone saya? Kalau dijawab naam, iya, itu handphone Bapak. Itu naam. Di bahasa Arab itu. Bukankah itu handphone saya? Kata Pak Heri, tidak demikian, ini adalah. Itu kalimat bala. Itu Al-Quran itu begitu dalam sekali. Maka Al-Quran segala hurufnya mengandung, segala kalimatnya mengandung makna. Contoh, ini kan sekarang lagi rame-rame usia ya, usia calon pimpinan, gitu kan? Quran sudah ada itu. Walamma balagha ma'ahus sya'iyah, dan terus kalimatnya wa balagha arba'ina sana. Qala rabbi auzi'ni dan ashkura ni'mataka allati, dan seterusnya. Itu arba'ina di dalam Al-Quran. Coba baca di tafsir. Tatkala orang umur 40 tahun gitu, disebutkan kalimat 40 tahunnya itu disebutkan. Ahli tafsir menafsirkan ayat itu. Kalau ahli tafsir yang menafsirkan, rasa-rasanya lebih banyak benarnya ketimbang salah. Ahli tafsir itu menafsirkan, Pak, bukan sekedar tafsir, baca Quran ditafsirkan pakai otak, enggak. Dia punya tatanan ilmu bahasa Arab yang bagus, ilmu mantik yang bagus, ilmu ma'ani yang bagus, ilmu bayan yang bagus. Hidupnya apik, gak makan barang yang haram, yang syubhat, yang makruh gak dimakan, yang makruh. Nah kalau kita makanan yang dimakruh makan kan? Betul ya, siang-siang jalan-jalan ada sayur asem sama jengkol mau petek, kira-kira makan petek gak? Bagi yang doyan dimakan. Tapi ahli tafsir enggak. Puasa Senin Kemisnya, puasa sunnahnya jalan, tahajudnya jalan. Itu ahli tafsir, ahli fikih. Maka kalau kita belajar ada tuntunannya. Karena kita itu orang yang awam. Kata tafsir itu, beberapa ahli tafsir menafsirkan usia 40 tahun orang sudah melewati masa keremajaannya. Pikiran-pikiran labil sudah hilang. Itu ditafsir. Ini kita bahas kalimatnya ya. Kalimat arba'ina sana, 40 tahun di dalam Al-Quran. Ini yang kita fokuskan. Setiap bahasa Al-Quran itu mengandung unsur-unsur yang dalam sekali, termasuk unsur psikologis. Bahkan di dalam tafsir dibaca, orang yang usia 40 tahun akan menumbuhkan sifat al-hilm. Tingkat kebijakannya sudah ada. Itu
Itu tingkat kebijakannya. Makanya Nabi dapat wahyu itu usianya 40 tahun. Kalau Allah menghendaki misalkan di usia belum dari itu bisa saja, tapi Allah menurunkan sesuatu itu pasti ada efek-efek hukumnya. Kematangan seseorang itu di situ. Usia 40 tahun. Ya. Ini kan lagi ribut begitu ya. Kalau kita kembali ke Al-Quran itu ada. Kita bahas di situ. Ya, kalau putusan berkaitan dengan keluarganya itu soal lain. Tapi umur 40 tahun itu dalam Al-Quran gitu. Makanya kalau orang pengen bagus dalam memimpin, ikuti Quran. Betul ya? Quran ikutinnya. Ikutin Rasul. Rasul memimpin negara berapa tahun, Pak? 23 tahun. Maka orang kalau melebihi kepemimpinan 23 tahun, rakyat jenuh. Contoh, kalau dari segi kebijakan, Pak Harto itu bijaknya luar biasa. Tapi orang kelamaan tetap jenuh. Di Malaysia, Mahathir Mohamad juga melebihi, orang jenuh juga, padahal bagus. Muammar Gaddafi berapa tahun? 42 tahun kalau tidak salah. Orang jenuh juga karena melebihi sunnah. Itu memang seperti itu. Itu Al-Quran. I'tiqadun annahu kalamullah. Kita beriktikad, meyakinkan bahwa Al-Quran itu turun kalamullah, yang diturunkan melalui Lauhil Mahfuz, diturunkan turun sedikit demi sedikit kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Al-Quran itu mukjizatnya juga banyak. Contoh misalkan mukjizat Al-Quran mengetahui peristiwa yang belum terjadi. Kalau kita belajar hukum sebetulnya Pak, hukum di Indonesia itu banyak yang diambil dari Belanda. Karena kita dijajah Belanda berapa tahun Pak? 350-an tahun. Kita punya istri, jangankan 10 tahun, baru 6 bulan sudah menyesuaikan sama kita kan. Kita maunya A, maunya B. Itu contoh kecil. Ini 350 tahun, generasi ke generasi sudah hilang, hukumnya dari Belanda masih ada. Bahkan sampai sekarang ini hukum Belanda masih ada. Ya. Contoh dalam pidana, contoh nih. Seorang suami dia punya istri, kemudian istrinya menggugat atau suaminya menggugat hubungan perkawinan, kan harus ada buktinya ya. Dalam hukum Belanda siapa yang menuntut dia harus membuktikan. Saya mengakui bahwa tanah masjid ini tanah saya, maka yang menuntut harus membuktikan bahwa ini tanah saya. Itu kata hukum Indonesia. Dari mana? Dari Belanda. Belanda dari mana? Dari Perancis. Karena Belanda dijajah Perancis 450 tahun. Ini hukumnya. Perancis dari mana? Dari
Spanyol. Karena Prancis dijajah Spanyol 650-an tahun. Jadi hukum Spanyol ada di Prancis, sampai ke Indonesia. Lalu hukum Spanyol dari mana? Dari Islam. Karena Spanyol ditaklukkan Islam 740 tahun. Maka yang tadi hukum pembuktian, barang siapa yang mengatakan, kalau saya mengatakan tanah masjid ini tanah saya harus membuktikan. Kata hukum Indonesia, kata hukum Belanda, kata hukum Prancis, kata hukum Spanyol, kata Islam, al-bayyinatu alal mudda'i wal yaminu alaman ankara. Begitu. Jadi kalau kita paham hukum itu asalnya ke sana. Ketika itu Romawi merajai. Sebelum Islam datang itu Romawi raja. Datang tentara, utusan Rasul, susah ditaklukkan. Tapi suatu ketika perang Persia lawan Romawi, tapi Romawi kalah sementara. Ketika Al-Quran surah Ar-Rum turun, itu perang belum terjadi. Ghulibatir Rumu fi addal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Waktu itu perang belum terjadi. Perang Romawi dikalahkan Persia belum terjadi, wahyu udah turun, udah tahu peristiwa. Atau yang lainnya, peristiwa yang belum terjadi. Kita kan bicara surga dan neraka ya. Udah terjadi belum sama kita? Belum, tapi Quran sudah menggambarkan di akhirat nanti ada surga dan peristiwa yang belum terjadi. Dua, ini mukjizat Al-Quran. Makanya harus kita yakin i'tiqadun annahu kalamullah. Hukum Al-Quran lebih ditakuti ketimbang hukum buatan manusia. Benar ya? Manusia membuat hukum aturan, ya orang aturan usia aja bergeser, bener kan? Orang membuat aturan supaya selamat, taruhin lampu merah, kan sini nih, lampu merah. Tujuannya apa? Supaya teratur. Yang dari sana maju, yang dari sini berhenti, gitu kan? Begitu tujuannya. Tapi kalau kita misalkan dari Kalimanggis mau pulang, Habib mau pulang, Bib, dari Kalimanggis, gerimis, ya nggak ada orang, pokoknya nggak ada orang aja, sendirian itu dari Kalimanggis mau pulang ke Asuhada, bagian lampu merah. Habib jalan apa menunggu itu lampu merah yang nggak ada orang? Jalan, nggak direken itu. Ya. Tapi begitu pulang sampai rumah, oh belum sholat Isya, jam 3, pas lampu mati, ambil wudhu, sholat, karena makruh sholat di tempat gelap itu kan makruh. Sholatlah karena terpaksa nggak ada lampu, sholat Isya 4 rakaat, nggak ada yang lihat. Berani jadi 3? Enggak. Atau karena capek 2 sajalah? Enggak, tetap. Itu hukum Allah, jadi lebih ditakuti ketimbang hukum manusia.
Makanya orang puasa walaupun 1 menit gak berani buka duluan, walaupun makannya udah banyak di depannya banyak, gak berani, karena itulah hukum Allah ya. Lebih ditakuti ketimbang hukum manusia itu Al-Quran. Yang ketiga, kita kalau baca Al-Quran itu dapat pahala, tapi baca-baca yang lain nggak ada. Baca apa itu? Ya, kalau sekarang lagi yang orang banyak, ya baca majalah. Majalah sekarang udah langka ya. Ya baca misalkan berita-berita di media. Kalau kita baca Quran apa dia? Itu mukjizatnya. Mukjizat yang selanjutnya memberikan hidayah. Dia tidak. Berita-berita yang lain kita baca tidak akan memberikan hidayah. Maka kalau orang kadang-kadang ada masalah sedikit, dia baca Quran supaya tenang gitu kan. Nah itu diantaranya. Baik, kita lanjutkan. Al-munazzahu anil harfi wa sauti wa anna kullama tadammanathu haqqun. Setiap kumpulan huruf yang jadi kalimat ataupun huruf itu sendiri benar, pasti menuai arti. Contoh, ada kumpulan huruf yang tidak bisa diartikan di dalam Al-Quran kan? Ada enggak? Ada. Contoh, Yasin gitu kan? Alif Lam Mim. Itu kumpulan huruf yang tidak bisa diartikan. Ahli tafsir itu ada beberapa yang menafsirkan. Ya, ada orang juga yang menafsirkan alifnya Allah, lamnya malaikat, mimnya nabi, ada itu tafsir tapi lemah. Ada kalau tafsir yang lain menafsirkan itu litanzir. Ya, litanzir ini yang agak kuat tafsir itu. Litanzir itu kayak orang mau masuk rumah, ketok-ketok pintu. Itu contohnya, itu tafsir. Tapi itu yang mendekati pemikiran yang bagus, itu ahli tafsir itu. Jadi litanzir diketok-ketok. Oh ada orang kira-kira macam itu. Itu tafsir. Tapi yang lebih kuat adalah ditafsirkan wallahu a'lam bimuradi. Allah yang tahu tentang maksud dari huruf Yasin, Alif Lam Mim dan lain sebagainya. Ya. Wa anna Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala anzalaha ala ba'di risalatin bi alfazi hadithatin. Allah menurunkan Al-Quran itu dengan lafaz-lafaz yang baru, bukan bahasa yang dipakai pasaran orang Arab, enggak. Au ala lisanil malaki, atau dari lisannya para malaikat, bukan, tetapi itu wahyu Allah. Maka kalau ada orang yang berpendapat tadi yang saya sampaikan itu irtada anil Islam, Quran kan bisa salah karena menyesuaikan waktu. Tidak, Quran itu betul-betul hakun ya. Wa birrisalati, dan meyakinkan kepada Rasul-Rasul Allah, i'tiqadun annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala
arsalahum ilal haqqi, diutus untuk kebenaran. Maka tidak bisa orang mengaku-ngaku sebagai rasul, tidak bisa. Dan orang yang percaya macam itu, kalau dalam kitab ini nanti kalau nyampe kita bahas, itu sama, termasuk irtadda anil Islam. Wa nazzahahum, dan memberikan Al-Quran itu apa ini kalimat ini udah hilang. Fahum ma'sumuna min saghairi, sesungguhnya Nabi Muhammad, para anbiya itu ma'sumuna, itu terpelihara, minas saghairi wal kabairi, dari dosa-dosa kecil maupun dosa besar, itu maksum, terpelihara. Makanya jasadnya saja para anbiya itu tidak dimakan bumi. Haramallahu, Allah mengharamkan, ala ajsadi anbiya, dari jasad-jasad para nabi itu untuk memakannya, dia utuh. Makanya dulu ada sejarah itu, sejarah orang-orang yang tidak suka kepada Nabi itu, bukan hanya Nabi Muhammad, bagaimana cara menghancurkan situs-situs itu. Kalau sekarang bahasanya situs, makam-makam itu bagaimana caranya? Karena merusak keimanan orang itu satu hal yang masif sekali sekarang, yang masif sekali, agar orang itu tergelincir dari keimanan-keimanannya. Bukan hanya Rasul, orang yang memelihara dari dosa kecil apalagi dosa besar, itu haram bumi itu memakannya. Misalkan ada orang yang ibadahnya bagus, ya amalannya bagus ya, betul-betul dia hafal Quran, dosa kecil subhat nggak dimakan, yang makruh ditinggalkan, dia orangnya ikhlas. Banyak para ulama-ulama yang jasadnya tidak dimakan. Baru-baru ini kita dengar kabar Kiai siapa yang Jawa Timur itu, ya Abah Mun ya, Mbah Mun ya, sama begitu digali itu sama. Saya punya kakeknya ayah saya itu, kalau sekarang ada tanjakan Cakrawala, begitu dipindahkan utuh, disimpan di belakang masjid Darul Wasi'ah. Kakek saya dulunya di situ, kakeknya ayah saya, namanya Bapak Sayyidi, atau ulama besar sini di Cilengsi, namanya dipakai nama jalan. Kalau ke sini ke rumah SBY yang ke utara, Jalan Mama Ropi'i, itu ulama besar, makamnya dari Polsek Cilengsi ke kiri. Nah, situ saya pernah ziarah ke sana. Orang-orang sini Cilangkap, Pondok Gede, terus sampai wilayah sini pesantrennya ke sana. Begitu anaknya Kiai Zahruddin meninggal dunia, mau dimakamkan di bawahnya, di kaki ayah ibunya, itu dua-duanya masih utuh ya. Mama Ropi'i masih utuh jasadnya, istrinya juga Ibu Maimunah masih utuh. Kalau bukan karena perbuatan yang baik, yang ikhlas, memelihara dosa kecil apalagi dosa besar, tidak mungkin. Itu satu contoh. Jadi
Karomah-karomah itu Allah berikan bukan hanya kepada Nabi, kepada orang-orang yang memang ibadahnya bagus. Makanya kalau ukuran orang ibadahnya bagus, ikhlas, hatinya bersih, bukan ukuran ini, Pak. Sorban itu bukan ukuran. Betul ya, Pak? Bukan. Ukurannya ada di mana? Di hati. Ada orang yang begitu ikhlas di ibadah. Ya, hatinya begitu bersih, banyak hati. Maka ukurannya adalah ini, al-qalb. Makanya disebutnya al-qalb. Ya. Sedikit lagi kalau gitu ya. Karena udah di wabil yaumil akhiri wa huwa minal mauti ila akhiri ma yaqau. Dan juga kita meyakinkan hari akhirat, i'tiqadun wujudihi, dan kita meyakinkan pasti adanya itu. Wa mashtamala alaihi min su'alil malakaini, termasuk pertanyaan dua malaikat. Kita meyakini ada. Sebab tidak bisa diukur pakai akal, Pak. Contoh, Pak. Ketika kita di dalam kandungan ibu kita, namanya alam apa itu, Pak? Alam rahim. Akal kita, ini Bim, akal kita menjangkau nggak kita tinggal di keranggan? Enggak kan? Baru pindah alam yang batasannya hanya beberapa lapis. Masih satu alam di alam kholqi. Ini alam kholqi, kita alam kholqi. Tapi yang ada di kandungan gak terpikir mau tinggal di keranggan. Kenapa? Karena akal kita gak menjangkau alam yang ada di dunia ini. Sama dengan alam akhirat, akal kita tidak menjangkau. Yang menjangkau apa? Keyakinan. Amal kita nanti dikumpulkan, hasil ibadah kita nikmati. Keyakinan. Kita kirim doa kepada orang yang meninggal dunia. Keyakinan. Sebab dalam Al-Quran itu, di dalam surah Yasin kan digambarkan, Daraballahu masalan wa nasiya khalaqah, gitu kan ya. Kalimat selanjutnya, qala may yuhyil izama wa hiya ramim. Coba dah. May yuhyil izama wa hiya ramim. Siapa yang menghidupkan tulang-tulang yang telah berserakan hidup kembali? Quran. Gak bisa pakai akal. Kalau pakai akal gimana tulang bisa hidup? Tapi pakai keyakinan. Kata Allah, siapa nanti yang menghidupkan tulang-tulang yang telah berserakan? Allah melanjutkan di dalam ayat berikutnya, Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwal marrah. Allah yang dengan kehendaknya menghidupkan kembali sebagaimana semula awal marrah. Sebab gini, Pak, mengadakan barang yang udah ada lebih gampang daripada mengadakan barang yang gak ada. Sesuatu yang nggak ada kita ciptakan sendiri, sulit nggak? Sulit. Tapi kita menciptakan barang yang udah ada, kita duplikat, lebih gampang. Allah mengadakan kita yang belum ada. Sekali lagi, dulu kan kita nggak ada.
Menciptakan kita yang belum ada aja bisa, apalagi kita yang udah jadi tulang dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi, lebih mudah. Coba kalimatnya gampangnya, kecerdasan akal kita kan. Makanya betul, alam yang kita alami sekarang, otak kita nggak menjangkau. Makanya yang menjangkau adalah tadi disebutkan keimanan dan keyakinan. Meyakinkan hari akhirat itu ada. Yakinkan bahwa amal ibadah kita itu kita nikmati. Meyakinkan bahwa orang memberikan doa kepada orang lain itu sampai. Yakin, nggak bisa pakai akal. Sebab akal memang nggak menjangkau. Hanya keyakinan. Baik, Bapak-bapak sekalian, ini waktunya udah lewat sedikit ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah memberikan satu anugerah kehidupan, keberkahan kepada kita sekalian. Karena hidup berkah itulah yang paling enak. Makanya definisinya apa itu berkah? Mahiyal barokah. Apa itu berkah? Berkah itu tazidul khair, tambah baik. Jadi pagi-pagi kita, bahasa kitanya ini ngerumung. Oh, bahasa saya. Yang ngerumung di sini di masjid ya. Kira-kira kalau di rumah kita ngerumung ngapain, Din? Pagi-pagi hari Minggu begini ya. Tapi dengan adanya kita kumpul di sini taklim. Orang yang taklim itu jaminannya dosanya Pak diambilin. Dosanya diambilin. Walaupun dia nggak dengar karena ngantuk misalkan. Tetap. Ya. Ustaz, kalau gitu besok saya sambil tidur tetap pahalanya diambil, dosanya diambilin ya, tetap diambilin, bukan nyawanya habis ya. Jadi dosanya diambilin napas demi napas gitu. Makanya kalimatnya begini, orang yang datang ke tempat taklim itu fisabilillah, orang yang dalam keadaan sabilillah, hatta yarji'a, sampai dia pulang. Datang masjid sampai dia pulang. Andai kata di sini ternyata napasnya diambil, ruhnya diambil ya, itu hilang, itu matinya mati syahid. Apa begitu? Bahwa fisabilillah, mati syahid dan dosanya hilang. Diambilin dikit-dikit, napas demi napas. Bukan hanya itu, pahalanya berganda. Apa itu berganda? Kebaikan kita, orang tua kita dengan sebab kita mengajar, dengan kita sebab ngaji di sini, itu sama. Tuh Allah tuh begitu. Allah begitu sayangnya kepada kita sekalian. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. In uridu illa al-ihsan wa taufiq illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.